Halo, nama saya Cini Dewi Sartika dari kelas 1 IPA 1. Di video ini saya akan menampilkan video tentang pembahasan materi laju reaksi beserta contoh soalnya dan pembahasannya. Laju reaksi itu sendiri merupakan berkurangnya konsentrasi reaktan akibat bereaksi. Misalnya kalau di bumbu ketoprak, konsentrasi kepadatan bubuk kacangnya berkurang karena tercampur dengan air atau dalam kata lain karena pengenceran, bukan karena reaksi, sehingga tidak bisa disebut sebagai laju reaksi. Laju reaksi itu terjadi jika konsentrasi reaktan berkurang akibat bereaksi, bukan karena pengenceran. Berarti contoh laju reaksi itu seperti apa? Contohnya antara lain pemakaian bensin pada kendaraan bermotor, pagar besi yang berkarat, lepukan pada kayu, dan ledakan kembang api. Laju sendiri memiliki kaitan dengan waktu. Nah, apabila waktu yang dibutuhkan itu singkat, maka lajunya besar. Sebaliknya, kalau waktu yang dibutuhkan itu panjang, maka laju tersebut kecil. Artinya, laju berbanding terbalik dengan waktu. Contoh reaksi yang berlangsung dengan laju cepat adalah ledakan kembang api. Sedangkan contoh reaksi yang berlangsung dengan laju lambat adalah pelapukan pada kayu dan proses pembentukan karat pada besi. Dalam laju reaksi, umumnya penyebutan satuan dinyatakan dengan mol per sekon atau molaritas per detik, atau yang disebut juga dengan molaritas. Molaritas itu sendiri ialah ukuran yang menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutannya. Kalian tahu nggak bahwa laju reaksi juga memiliki persamaan? Nah, persamaan laju reaksi merupakan sebuah persamaan yang memperlihatkan keterkaitan atau hubungan antara laju reaksi tertentu dengan konsentrasi reaksinya. Coba kalian perhatikan rumusnya. Selain ada tatapan laju reaksi, juga ada orde reaksi. Nah, orde reaksi ini beda dengan orde lama ataupun orde baru yang ada di mapel sejarah ya. Orde reaksi itu merupakan perangkat molaritas dalam persamaan laju reaksi. Mudahnya adalah orde reaksi itu adalah tingkat reaksi. Orde reaksi menampilkan hubungan antara perubahan konsentrasi dengan perubahan laju reaksi. Nah, hubungan antara keduanya dinyatakan dengan grafik orde reaksi. Ada 3 macam grafik orde reaksi. Pertama yaitu orde reaksi nol. Grafik ini menunjukkan bahwa laju reaksi tidak bergantung pada konsentrasi reaksi. Pada grafik orde 1, laju reaksi itu punya perbandingan yang lurus dengan konsentrasi reaksi. Kalau konsentrasi tersebut dinaikkan 2 kali, maka laju reaksi juga akan 2 kali lebih cepat dari awalnya. Begitu juga seterusnya. Kalau grafik orde 2, ketika konsentrasi dinaikkan N kali, maka laju reaksi akan dinaik N pangkat 2. Contohnya yaitu ketika laju reaksi dinaikkan 2 kali, maka laju reaksi akan naik 2 pangkat 2 atau 4 kali lebih cepat dari semula. Perlu kalian catat bahwa orde reaksi itu nggak bisa ditentuin dari bentuk persamaan reaksi. Orde reaksi hanya bisa ditentukan dari hasil eksperimen dengan mengubah variabel molaritasnya atau reaksi berbentuk larutan dan gas. Teori tumbukan dalam proses terjadinya reaksi ada salah satu teori yang bisa menjelaskan tentang hal tersebut. Namanya teori tumbukan. Menurut teori ini, reaksi kimia yang terjadi itu bisa terjadi karena partikel-partikel yang saling bertumbukan. Kenapa sih bisa bertumbukan? Nah, tumbukan bisa terjadi kalau ada 2 molekul atau lebih dan permukaannya saling bersentuhan di salah satu titik. Satu titik di sini itu merupakan anggapan bentuk molekul bulat seperti bola. Kamu harus tahu bahwa gak semua tumbukan bakal menghasilkan reaksi kimia. Tumbukan yang menghasilkan reaksi kimia disebut dengan tumbukan efektif.
supaya bisa terjadi tumbukan yang efektif, harus ada orientasi tumbukan molekul yang tepat. Nah, orientasi sendiri merupakan arah atau letak posisi antar molekul yang bertumbukan. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Laju reaksi bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor loh. Faktor-faktor tersebut dapat mempercepat laju reaksi atau malah memperlambat laju reaksi. Faktor tersebut antara lain suhu, konsentrasi, katalisator, dan luas permukaan sentuh. Nah, kita akan bahas beberapa saja ya. Konsentrasi larutan yang pekat artinya punya konsentrasi yang besar, punya partikel yang lebih rapat kalau kamu bandingkan sama larutan encer. Nah, dengan kata lain, semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin banyak molekul dalam tiap satuan. Ini berakibat tumpukan antar molekul intensitasnya makin sering terjadi dan reaksinya berlangsung semakin cepat. Luas permukaan sentuh, jika ada percampuran reaktan yang terdiri dari dua fasa atau lebih, maka tumbukannya terjadi di bagian permukaan zat. Padatan yang bentuknya serbuk halus punya luas permukaan bidang sentuh yang lebih besar kalau dibandingkan dengan padatan yang berbentuk lempeng atau butiran. Maka berlaku bahwa semakin besar luas permukaan partikelnya, maka frekuensi tumbukan bisa jadi semakin tinggi. Inilah yang menyebabkan reaksi berlangsung lebih cepat. Suhu. Reaksi kimia umumnya lebih cepat jika dilangsungkan pada suhu yang lebih tinggi. Jika suhunya rendah, maka reaksi kimia akan lebih lambat terjadi. Contohnya paling mudahnya yaitu ketika kalian membeli daging sapi potongan. Kira-kira mana yang lebih cepat membusuk? Daging sapi yang dibiarkan di ruangan terbuka atau daging sapi yang disimpan di dalam kulkas? Oke, itu video dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.